Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sukmahuzzan. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 3C dengan NIM 220660121207. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi di materi rekayasa perangkat lunak atau RPL. Pada materi pertama yaitu ada tahapan dalam proses RE atau Requirement Engineering. Pengertiannya adalah tahapan dalam proses Requirement Engineering atau RE adalah kritis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memahami kebutuhan pelanggan serta sistem yang akan dikembangkan. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam proses RE atau Requirement Engineering. Dalam contoh studi kasus ini yaitu ada sistem manajemen toko online. Yang pertama, identifikasi kebutuhan atau requirement identification. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menentukan kebutuhan dasar sistem. Dan prosesnya, tim analis kebutuhan melakukan wawancara dengan pemilik toko, karyawan, dan pelanggan. Hasilnya mencakup kebutuhan seperti manajemen stok, sistem pembayaran, dan antarmuka pengguna yang ramah. Yang kedua, tahap yang kedua adalah analisis kebutuhan atau requirement analysis. Tujuannya adalah menganalisis kebutuhan yang teridentifikasi untuk memahami dan merinci dengan lebih baik. Prosesnya adalah tim analisis mengidentifikasi persyaratan fungsional, contohnya pencarian produk dan keranjang baja, dan non-fungsional, contohnya kinerja dan keamanan. Mereka membuat prototipe antarmuka pengguna dan melakukan sesi pengujian konsep dengan pemilik toko. Tahap yang ketiga yaitu spesifikasi kebutuhan atau requirement specification. Tujuannya adalah mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Prosesnya, analisis kebutuhan diuraikan dalam dokumen spesifik kebutuhan. Dokumen ini mencakup deskripsi kebutuhan, use case, diagram aliran data, dan skenario pengguna. Setiap kebutuhan diberi nomor identifikasi unik. Tahap keempat yaitu validasi kebutuhan atau requirement validation. Tujuannya memastikan bahwa dokumen spesifikasi kebutuhan mencakup semua kebutuhan dan memastikan pemahaman yang benar. Prosesnya adalah dokumen spesifikasi kebutuhan diserahkan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik toko untuk dikaji. Kemungkinan ada revisi berdasarkan umpan baik mereka. Uji kasus juga dapat dibuat untuk memverifikasi pemahaman. Tahap yang kelima yaitu manajemen perubahan kebutuhan, requirement management. Tujuannya mengelola perubahan kebutuhan selama siklus pengembangan. Prosesnya adalah jika ada perubahan dalam kebutuhan, tim analisis mengidentifikasi dampaknya pada proyek. Setiap perubahan dievaluasi untuk kompleksitas dan dampak pada jadwal dan anggaran. Jika diterima, dokumen spesifikasi kebutuhan diperbarui dan disetujui ulang. Selanjutnya ada materi prinsip dan metode prototyping, waterfall, dan agile. Prototyping. Prinsipnya adalah metode prototyping melibatkan pembuatan model awal dari sistem untuk memahami kebutuhan pengguna dan mendapatkan umpan balik sejak dini. Bila diimplementasikan, maka contoh studi kasusnya adalah sebagai berikut beserta langkah-langkahnya. Contoh kasusnya adalah sistem manajemen proyek. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ada pembuatan prototipe, yang ketiga ada evaluasi prototipe, dan langkah terakhir yaitu langkah keempat ada pengembangan dan iteratif. Agile. Prinsip Agile menekankan kolaborasi tim, respon cepat terhadap perubahan, dan pengembangan bertahap dengan fokus pada pengirim produk yang dapat digunakan. Jika diimplementasikan, maka contoh kasusnya yaitu ada pengembangan perangkat lunak aplikasi web e-commerce. Yang pertama itu perencanaan sprint atau sprint planning, kedua ada pertemuan harian atau daily stand up, yang ketiga ada review sprint dan retrospektif. Yang terakhir itu ada waterfall. Prinsip mode waterfall adalah pendekatan linear yang melibatkan fase-fase pengembangan yang berurutan, di mana setiap fase harus selesai sebelum memulai fase berikutnya. Contoh kasusnya yaitu ada pengembangan sistem manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama ada analis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada implementasi atau implementation, yang keempat ada pengujian atau testing, dan yang kelima adalah pemeliharaan atau maintenance. Begitu saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.